Aku selalu membanggakan ibuku. Tapi sudah berhari-hari ini ibu tidak bisa pulang ke rumah. Untuk sementara ini, aku akan menjalankan pesan ibu. Selalu memakai masker dan tidak berdekatan dengan orang lain. Rajin mencuci tangan. Aku rindu ibu. Aku rindu dipeluk ibu. Papan pangibadah saestu Shalom, selamat pagi para Bapak dan Ibu Adi Yuswo dimanapun panjenengan berada. Pagi hari ini di akhir bulan Februari kita akan beribadah tutup bulan. Hari ini tanggal 27 Februari tahun 2021. Saya percaya bahwa panjenengan semua masih tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan beribadah, akan dilayani oleh Bapak Bambang Setio Baskoro, ketua kita. Namun sebelum kita memulai, marilah kita serahkan kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, ya Sang Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kami para Adi Yuswo di sepanjang kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami akan mengadakan ibadah, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhirnya nanti dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kebaktian pagi ini kita awali dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi, angka 357 ayat 1 kalian kalih.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Tiba saatnya masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari bacaan Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Kepada Bapak Ibu yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita. Mari kita baca bersama-sama. Namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami datang bersujud ke hadirat-Mu ya Bapa, seraya mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terlebih-lebih pada kesempatan pagi ini, kami berdoa untuk firman Tuhan yang terambil dari bacaan Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Tuhan, kami mohon urapi telinga dan hati kami, agar bisa mendengarkan sekaligus melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, serta menjadikan kekuatan iman kami, begitu juga pada saudara kami yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati pula, agar apa yang disampaikan nanti sesuai dengan firman-Mu dan seturut dengan kehendak-Mu. Ampunkanlah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan, agar kami layak untuk menerima firman-Mu. Demikian Tuhan, doa kami yang jauh dari sempurna ini hanya kami panjatkan demi nama Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus kami. Amin. Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dari Yohanes 1 ayat 14 dan 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Bapak Ibu, sebelumnya marilah kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 208 ayat yang pertama. Bapak Ibu Adiyuswo, sebelum kita merenungkan firman ini, saya akan menceritakan pengalaman saya atau saya akan bersaksi, yang mana pada waktu itu saya masih bekerja, dan itu kejadian itu tahun 2007. Pada waktu itu kami bekerja lembur, hari Minggu, ada suatu teman mencari saya dan dia akan menanyakan, mengenai apa kamu menanyakan mengenai tentang Tuhan Yesus. Jadi kesaksian saya ini ada sangkut pautnya dengan firman yang sudah kita baca tadi dari Yohanes pasal 1 ayat 14.
Akhirnya dia mau tanya apa? Tanya mengenai Yesus. Terus akhirnya saya tanya pada dia, tujuannya apa? Kalau untuk berdebat tidak akan saya layani karena Anda sudah mempunyai keyakinan dan saya sudah mempunyai keyakinan. Oh enggak Pak, kita tujuannya sharing untuk pengetahuan. Oh ya sudah, tanyanya bagaimana? Monggo, silakan kamu tanya. Dia tanya saya begini yang pertama itu, karena ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu mengatakan, Yesus itu manusia apa Tuhan Pak Bambang? Akhirnya saya jawab, Yesus itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Setelah saya jawab begitu, kelihatannya belum puas. Pak Bambang tidak takut bahwa Injil itu dipalsu. Oh tidak, karena kitab itu sudah kami hayati, kami imani. Sama dengan Anda, dengan kitab Anda pun juga sudah Anda imani sama. Jadi itu saya tidak takut kalau Injil itu dipalsu. Kelihatannya kurang puas, makanya dia menanyakan yang ketiga. Kenapa Pak Bambang kok kelihatannya itu yakin betul? Saya jawab, karena Tuhan Yesus memberikan keyakinan pada saya dan juga kepastian. Saya mengatakan pada teman saya itu, Yesus mengatakan demikian, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun bisa kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya juga bilang sama dia, karena pada waktu itu, waktu saya sekolah, saya juga mengikuti agamanya dia. Sama dengan Anda, di kepercayaan Anda, bahwa orang bisa kepada Allah kalau bisa melalui jembatan Shirathul Mustaqim. Makanya Yesus itu juga dikatakan juru selamat. Akhirnya dia merenung dan akhirnya terbuka pada saya bahwa dia tiap minggu selalu ada pertemuan di Al-Falah. Ya juga mempelajari Alkitab, tidak tahu tujuannya apa. Dan akhirnya dia mengatakan begini, kalau nanti suatu saat ada pertanyaan lagi, saya akan ketemu Bapak lagi ya. Oh ya, saya tunggu 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, tidak ketemu. Akhirnya suatu saat ketemu saya, namanya Soleman, dia dari Madura. Ya Paman, oh maaf Pak Bambang, saya sudah lama tidak di Al-Falah. Oh ya, nanti kalau kamu tanya lagi, saya akan bersedia untuk menjawabnya. Dari situlah kesaksian saya bisa menyaksikan soal kebenaran firman Tuhan, sehingga ada sukacita yang luar biasa. Bahwa saya sudah mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, bahwa kita ini sebagai anak-anak Tuhan harus menyebarkan berita keselamatan. Termasuk pada saat ini, kalau Bapak Ibu Adiyosmo melihat di HP WA ya, banyak orang-orang di luar kita yang mempelajari Alkitab ini. Oleh karena itu, saya mengajak datang panjenengan sedaya, meskipun kita sudah sepuh, meskipun kita dalam keadaan pandemi COVID-19, tapi jangan kita kendor karena pandemi ini. Karena Tuhan mengatakan kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Oleh karena itu, Bapak Ibu Adiyosmo, sekali lagi saya mengajak panjenengan sedaya tekun membaca firman, tekun berdoa. Artinya berdoa berdaulat terus pada Tuhan, sehingga hati panjenengan itu melekat di hati Tuhan Yesus dan peka mendengar suara Tuhan. Itulah kesaksian saya, kiranya dapat menjadi penguatan panjenengan sedaya dengan keluarga, demikian juga untuk saya. Mari kita merenungkan soal dari Yohanes pasal 1
ayat 14 yang demikian firman-Nya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Di sini saya sangat tertarik untuk menjelaskan firman yang menjadi manusia. Karena manusia Yesus itu beda dengan manusia kita, keturunan Adam dan Hawa. Ini berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan Alkitab yang kita punya sama dengan Bapak Ibu. Manusia kita yaitu Adam dan Hawa itu menurut Kejadian pasal 2 ayat 7, manusia diciptakan dengan debu dan Tuhan memberikan nafas. Bisa dipun waos piyambak Bapak Ibu Adiyoso di rumah. Kejadian pasal 2 ayat 7. Dan juga bagaimana penciptaan manusia perempuan, yaitu menurut Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 23, yaitu diambil dari rusuk Adam. Jadi dua-duanya ini juga dari debu. Karena Adam dari debu, dan yang diambil untuk diciptakan menjadi manusia perempuan ini juga dari rusuk Adam. Yang ketiga, bahwa manusia kita yaitu keturunan Adam dan Hawa itu adalah berdosa. Bisa dibaca di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Di situ Tuhan menempatkan manusia sebagai kawan sekerja Allah. Di situ Allah memberikan aturan, segala buah yang ada di taman ini boleh kamu makan, tapi di tengah-tengah jangan kamu makan. Kalau kamu makan itu, kamu akan mati. Tapi ada iblis yang berupa ular memutarbalikkan. Karena pada waktu itu yang ditanya itu Hawa, disampaikan seperti itu oleh Hawa, sesuai aturan Tuhan Allah. Tapi iblis mengatakan kalau kamu makan, kamu akan melihat, bahkan kamu akan bisa seperti Allah. Akhirnya manusia ini mengambil pohon yang dilarang itu, sehingga manusia itu jatuh dosa. Itu manusia kita keturunan Adam dan Hawa. Dan manusia Yesus, kita bisa membandingkan atau bisa melihat manusia Yesus menurut Injil Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25, khususnya ayat 20, bahwa manusia Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Demikian juga dari Lukas pasal 1 ayat 28 sampai 35, khususnya ayat yang 34 juga dinyatakan bahwa Yesus itu dikandung oleh Roh Kudus. Dan Tuhan Yesus itu tidak pernah berdosa. Kita lihat di dalam Yesaya pasal 53 ayat 9 dan Ibrani pasal 4 ayat 15, Ibrani pasal 7 ayat 26, bahwa Yesus tidak berdosa. Dan di 1 Petrus pasal 2 ayat 22 ini akan saya bacakan. 1 Petrus pasal 2 ayat 22 yang demikian firman-Nya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Jadi itu bedanya. Kalau manusia kita adalah sudah jatuh dosa dan tidak taat pada Allah. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Adiyuspo, karena saya itu kadang-kadang prihatin karena banyak orang yang menangkap bahwa Yesus itu disamakan dengan kita, beda. Kalau kita dari debu dan melakukan dosa, Tuhan Yesus dikandung oleh Roh Kudus dan tidak melakukan dosa. Apakah Tuhan Yesus tidak dicoba? Itu dicobai. Jadi Bapak Ibu bisa membaca di Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11. Bagaimana Tuhan Yesus dicobai? Tiga-tiganya bisa dimenangkan oleh Tuhan Yesus.
Jadi tidak pernah dosa Tuhan Yesus itu. Jadi Tuhan Yesus itu adalah manusia yang sempurna. Oleh karena itu jangan salah paham bahwa Yesus itu disamakan seperti kita. Karena ada pengkhotbah atau pembawa firman pada waktu Tuhan Yesus usia 12 tahun, yaitu di dalam bait Allah. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Di situ bapak ibunya sudah hampir sampai di tempat kota yang dituju atau kembali kepada desanya. Ternyata Tuhan Yesus tidak ada di situ. Hanya Bapak Yusuf dan Ibu Yusuf itu kembali kepada Yerusalem mencari Tuhan Yesus ini. Ternyata Tuhan di tengah-tengah para alim ulama di dalam bait suci Allah. Orang tuanya terkejut. Oh, ternyata anak saya Yesus ini berdiskusi pada alim ulama. Dan di situ Ibu Yusuf, Ibu Maria maksud saya, dia menegur Tuhan Yesus, "Nak, bapakmu mencari kamu." Dijawab oleh Tuhan Yesus, "Ya, saya masih di rumah Bapakku di bait Allah." Di situ dijelaskan kok di dalam Lukas pasal 2 ayat 41-52, "Panjenengan saged maos piyambak." Dijawab begitu oleh Tuhan Yesus bahwa dia masih di rumah Bapakku di bait Allah. Ibu Maria di situ tidak mengerti tapi menyimpan dalam hatinya. Itulah cerita sekelumit manusia Yesus dan manusia kita ini. Bedanya di situ. Terus apa kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia itu? Itu sudah direncanakan oleh Allah melalui nubuat-nubuat, bahkan di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, begitu manusia jatuh dosa itu sudah langsung ada dinubuatkan. Ya. Bisa dibaca sendiri di situ Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Khususnya ayat 15 bisa dibaca. Oleh karena itu di sini saya merenungkan soal pasal 1 Yohanes ini, pasal 1 ayat 14 dan 17. Kehadiran Tuhan Yesus sebagai manusia yang pertama mengajar soal kebenaran yang datangnya dari surga. Yang kedua memberikan teladan sesuai dengan ajarannya. Dia mempraktekkan ajarannya itu kepada banyak orang termasuk murid-muridnya. Yang ketiga, mengampuni dosa manusia, yang mana kita tahu pada saat ini kita sudah Paskah, yang kita semua akan menghayati bagaimana penderitaan Tuhan Yesus itu untuk mengampuni dosa. Di sini digambarkan di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai 12. Panjenengan bisa membaca sendiri. Bahkan saking menderitanya, gak rupa-rupa wong. Di situ dikatakan di dalam Yesaya itu. Karena saking menderitanya. Ya. Jadi yang ketiga Tuhan Yesus datang untuk mengampuni dosa manusia. Selanjutnya di sini di ayat 14. Tuhan Yesus dengan kemuliaannya. Tuhan Yesus menunjukkan kemuliaannya meskipun jadi manusia. Yaitu dengan mujizat-mujizatnya. Kita tahu di sini orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang tuli mendengar, orang sakit kusta disembuhkan, orang yang sudah pendarahan 12 tahun juga disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan juga memberitakan berita kebenaran ini kepada orang-orang miskin. Bahkan di dalam Injil Yohanes yang terakhir ini yaitu Lazarus dibangkitkan. Yang sudah 4 hari mati itu dibangkitkan. Juga di dalam Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17 yaitu anak muda di Naim. Yaitu anak seorang janda, hanya anak tunggal itu mati juga dibangkitkan.
Jadi kalau Tuhan Yesus hanya orang-orang biasa, saya rasa tidak akan mampu. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kemuliaan yang datangnya dari Allah. Memang dia itu menjelma menjadi manusia, yaitu pengejawantahan, menunjukkan supaya Tuhan Yesus bisa, Allah yang menjadi manusia, ya, itu bisa memberikan ajaran dan juga contoh-contoh yang baik supaya kita semua yang menjadi orang yang percaya pada Tuhan Yesus melakukan jejaknya. Karena di situ dikatakan di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6, kalau kita percaya pada Tuhan, kita harus melakukan apa yang Tuhan lakukan. Itu di ayat 14. Dan di ayat 17 dikatakan, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Musa menekankan hukum dan keadilan Allah, sedangkan Yesus Kristus datang memberikan kemurahan, kasih, kesetiaan, dan pengampunan dosa. Musa hanya bisa memberi hukum Taurat, sementara Tuhan Yesus Kristus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Jadi, mengapa Tuhan melalui Nabi Musa memberikan hukum Taurat? Karena manusia itu cenderung melakukan kesalahan. Oleh karena itu, melalui Nabi Musa Tuhan memberikan hukum Taurat, termasuk ke-10 firman itu di Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Monggo panjenengan waos piyambak. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang memberikan kasih karunia dan kebenaran yang datangnya dari Tuhan. Sesuai apa yang kami saksikan tadi kepada orang yang bertanya pada saya. Jadi memang tidak ada kebenaran itu di dunia ini. Satu-satunya jalan kebenaran itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Kalau kemarin waktu saya melayani di bulan Oktober, saya bersaksi bahwa ada di KRW lain juga menanyakan soal kebenaran atau keselamatan. Ternyata di KRW lain pun juga tanya, apa tidak ada Pak D keselamatan selain dari Tuhan Yesus? Tidak ada. Ya sampai baca saja di Yohanes pasal 14 dan ayat 6 itu. Akhirnya dibaca karena yang tanya ini ya ibu-ibu yang masih muda. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami sangat rindu untuk memberikan sharing tentang Bapak Ibu para Adiyuswa, juga mungkin jemaat yang mendengarkan ibadah tutup bulan Adiyuswa ini. Karena apa Bapak Ibu? Sekarang zamannya seperti ini ya, banyak gempa, COVID-19 juga belum selesai, tapi banyak juga orang-orang di luar kita itu yang mencari kebenaran. Ya. Saya dikirimi di WA itu beberapa orang, ya, orangnya sangat berani, bahkan dia diancam untuk dibunuh. Tidak apa-apa, saya tidak usah dibunuh, saya itu nanti kan mati sendiri. Ini kesaksian salah seorang. Dia mengatakan karena di dalam Yesus itu ada kepastian, ya. Dan juga di dalam Yesus itu adalah kebenaran. Saya bukan bermaksud menjelek-jelekkan agama lain ya. Ini kesaksian yang saya dengar. Oleh karena itu dia mengatakan gini, kalau ini kesaksian saya, kalau memang di tempat yang lama itu ada seperti ada di orang Nasrani ini yang bisa menjamin kitabnya bisa selamat, saya akan kembali. Itu kesaksiannya. Saya rasa Mbak Ella, Pak Puji Sanyata, Mas Iwan ini lebih canggih daripada saya. Bisa lihat di WA itu. Oleh karena itu saya mengajak, kita pun tidak tahu apakah ini zamannya sudah tua, saya pun tidak tahu. Tapi saya mengajak pada para Adiyuswa selalu tekun, membaca firman, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan,
sehingga diberikan hikmat oleh Allah, dan hati kita selalu melekat di hati Tuhan Yesus, supaya juga peka mendengar suara Tuhan. Kiranya firman yang pendek ini tapi bisa kita pahami soal apa kemanusiaan Tuhan Yesus itu dengan kemanusiaan kita, anak-anak daripada Adam dan Hawa. Jadi beda. Saya mengatakan ini berdasarkan apa yang saya baca di dalam Alkitab, bukan karangan saya atau akal-akalan saya, bukan, tapi berdasarkan, makanya tadi saya sebutkan di kitab-kitab tadi bisa di waos piyambak di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Nanti akan kita iringi dengan KPJ 157 bait yang pertama. Kita masuk di dalam doa syafaat dan persembahan. Tuhan Yesus, kami senantiasa mengucap syukur bahwa Engkau senantiasa menyertai kami dan memelihara kami melalui firman yang sudah kami hayati, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 14 dan 17. Tuhan memberikan pengertian dan hikmat. Kiranya firman yang sudah kami renungkan ini selalu kami pelihara di dalam hati kami masing-masing. Kami yang sudah memperoleh iman anugerah Tuhan dan juga sudah memperoleh jalan kebenaran, kiranya kami simpan terus Tuhan sampai Engkau datang yang kedua kali. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, pada kesempatan ini di dalam ibadah tutup bulan ini kami pun juga membukakan persembahan. Kiranya persembahan ini Engkau terima Tuhan, Engkau berkati sehingga persembahan ini berguna untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam pelayanan. Kami serahkan para hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, berikan roh kebenaran sehingga apa yang mereka lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami serahkan jemaat-Mu semuanya Tuhan, yang terdiri dari 10 KRW Tuhan. Kami mohon kepada Engkau Tuhan, mulai jemaat-Mu yang balita sampai yang adi yuswa, kiranya Tuhan sertai Engkau berkati, singkirkan dari segala sakit penyakit, termasuk singkirkan dari virus corona. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kami juga berdoa untuk kegiatan gereja Tuhan. Kami khususnya GKJW Jemaat Sidoarjo, meskipun sudah hampir 1 tahun ini Tuhan tidak ada ibadah tutup muka Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, melalui siaran online ini tangan Tuhan selalu bekerja, memberkati juga khususnya tim multimedia Tuhan. Ini adalah tangan-tangan Tuhan, alat-alat Tuhan yang dipakai, sehingga meskipun di dalam keadaan apapun Tuhan, ibadah ini dapat dilakukannya. Itulah kasih Tuhan kepada kami. Karena kami percaya Tuhan bahwa jemaat-Mu bisa selalu mendengarkan firman-Mu, karena di dalam firman-Mu dikatakan iman karena mendengar firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan petugas pada pagi hari ini yang bertugas Tuhan, baik dari warga Adi Yuswa atau pengurus Adi Yuswa,
maupun tim multimedia. Tuhan berkati keluarganya masing-masing. Dan kami percaya Tuhan, kami selalu dalam penyertaan tangan Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga berdoa untuk negara kami, negara Indonesia, baik pusat sampai daerah-daerah Tuhan. Kiranya berikan hikmat dan pengetahuan Tuhan, sehingga pimpinan kami dari pusat sampai daerah-daerah mendengarkan suara Tuhan. Juga Tuhan, pada saat ini negara kami banyak gempa bumi Tuhan, banyak bencana alam Tuhan, dan juga COVID-19 ini belum berakhir. Kiranya Tuhan memberikan hikmat-Nya. Tuhan tolong, karena hanya satu-satunya yang bisa menolong hanya Engkau Tuhan. Oleh karena itu bangsa kami ini kami serahkan ke tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, juga para ilmuwan Tuhan yang sekarang mencari vaksinasi dari dalam negeri, yaitu merah putih. Kiranya Tuhan berkati sehingga dapat menemukan vaksinasi yang cocok di Indonesia, sehingga kami tidak impor dari luar negeri Tuhan. Tuhan Yesus yang ada di dalam surga, kasihanilah bangsa kami dan negara kami. Ampunilah bangsa kami dan dosa kami dari bangsa kami ini Tuhan. Dan juga kiranya mereka takut akan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami yang bertugas ini akan pulang ke rumah kami masing-masing, baik dari pengurus Adi Yuswo maupun tim multimedia. Kiranya Tuhan sertai, sehingga kami sampai di rumah bertemu dengan keluarga dan penuh damai dan sejahtera. Demikian doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Kidung Pasemon Jawi 335 bait yang pertama. Bapak Ibu Adi Yuswo, ibadah ini sudah akan berakhir. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah, Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, senantiasa menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Para Bapak Ibu Adi Yuswo yang dikasihi Tuhan, kebaktian telah selesai. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Walaupun kita masih menggunakan cara daring dalam kita berbakti, namun tidak akan menyurutkan kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita harus tetap menjaga kesehatan kita melalui 5M. Saya percaya Tuhan menyertai kita semua. Bapa